Belajar gak ngerti-ngerti lagi. Ah, pusing. Wah, apa nih? Tutorial radio. Cek kali aja ada materi yang aku ngerti ada di sini juga nih. www.utradio.ut.ac.id. Buat kamu yang masih suka bingung sama materi karena belajar mandiri, tenang. Sekarang ada tutorial radio yang bisa bantu kamu belajar. Di website UT Radio, kamu bisa dengerin materi saat live streaming. Untuk jadwal live streamingnya, kalau kamu masih so FKIP, pantengin ya setiap hari Senin. Selasa ada FEB. Rabu diisi sama FISIP. Kamis giliran FST. Dan Jumat khusus sekolah pasca sarjana. Nah, buat kamu nih yang ketinggalan live streamingnya, kamu bisa loh klik tombol Watch Now di jadwal website biar bisa nonton dan dengerin berulang kali di YouTube Universitas Terbuka TV. Kamu juga bisa tanya-tanya secara langsung saat live, tinggal komen aja di YouTube. Gimana? Lengkap kan? Nah, ini dia nih materi yang aku cari. Akhirnya bisa belajar dan jelasin langsung deh sama dosennya. Jadi, nggak pusing lagi deh soal belajar mandiri karena ada tutorial radio yang setia menemani kamu untuk belajar setiap hari. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia, kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan UT Radio, Open Education Station for All. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa Anda hari ini dalam program unggulan kami di tutorial radio. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas mata kuliah Anda secara ringan dan menyenangkan tentunya, bersama narasumber yang sudah siap memberikan ilmu baru untuk kita semua. Line interaktif seperti biasanya ditabuka di line WhatsApp dengan nomor 0812 1039 2726, ataupun Anda bisa menghubungi kami, menyapa kami, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami lewat DM Instagram ataupun kanal YouTube Universitas Terbuka TV. Silahkan simpan pesan Anda di kolom komentar saat live streaming berlangsung. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga hotel listeners, hari ini kita akan bertemu di mata kuliah SPBI 44060. Artikel ilmiah. Kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa adalah Write, Submit, and Success. Bersama Ibu yang tentunya sudah siap menyapa kita hari ini dalam keadaan yang sehat dan cantik sekali. Hari ini kita sapa ada Ibu Dr. Milawati, SPD MPD. Assalamualaikum Bu Mila, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini Bu Mila sedang ada di mana? Saya pikir mau langsung siaran di Pondok Cabe, main ke sini. Masih di Surabaya, Mbak. Masih di Saya Surabaya. ya, karena Oke. kebetulan bertugas di UT Surabaya. Kita melipir ya, istilahnya memang kita job lumayan karena memang sedang survei ke sekolah dan alhamdulillah sudah selesai, kita selesaikan lebih awal. Baik, nanti kapan-kapan boleh main ke sini ya, langsung ke Pondok Cabe ya. Kalau siaran-siaran yang lain ya ditunggu. Kalau lagi dari Surabaya main ke Pondok Cabe, kami tunggu di sini. Baik, Bu Mila, sebelum kita mulai masalah artikel ilmiah Write, Submit, and Success, boleh terlebih dahulu Bu Mila untuk bisa menyapa rekan-rekan mahasiswa dan juga hotel listener, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Om. Salam kebajikan. Selamat berjumpa para mahasiswa Universitas Terbuka.
salam hangat dari saya Dr. Milawati SPD MPD, yang kebetulan juga dosen PEBIS, yang mengampu mata kuliah artikel ilmiah. Salam hangat untuk juga untuk seluruh pendengar UT Radio dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat belajarnya ya, serta tetap bisa berkarya dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih banyak Bu Mila, tentunya akan semangat nih karena bertemu Bu Mila hari ini. Bu Mila, kita akan mulai pembahasan tentang menulis artikel ilmiah. Ini kan merupakan kemampuan yang kompleks ya Bu Mila, yang didukung tentunya oleh pengetahuan dan juga latihan yang berkelanjutan. Isi tulisan ini akan mencerminkan seberapa banyak rekan-rekan mahasiswa, UT listeners membaca dan mengunyah berbagai informasi dari berbagai macam sumber ya. Tanpa membaca berbagai macam sumber yang cukup, tentunya ini akan menjadi sebuah kesulitan nih untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners di dalam menulis. Nah, apa aja sih yang akan ditulis kalau misalkan isinya aja nggak tahu gitu ya. Nah, untuk lebih banyak tahu ilmunya, kita tanya sama Ibu Mila hari ini. Dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah dan mengapa artikel ilmiah menjadi sangat penting di dunia akademis? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Oke, baik. Teman-teman UT Radio, mungkin teman-teman kalau misalkan dengar kata artikel ilmiah itu mungkin sebagian orang mungkin merasa takut kali ya. Aduh ini susah kali ya, mau nulisnya rumit sekali. Dan mungkin ini tidak semua orang bisa menulis artikel ilmiah itu. Nah, padahal sebenarnya artikel ilmiah itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita pahami bersama ya. Nah, kemudian kita masuk aja ya ke ranah definisinya. Sebenarnya artikel ilmiah itu adalah sebuah karya tulis yang teman-teman tulis secara sistematis, kemudian tapi berdasarkan hasil penelitian. Nah, apa yang membedakan artikel ilmiah dengan yang lain? Di artikel ilmiah itu menulis, kita juga selain menulis juga teman-teman basisnya adalah menggunakan hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian tersebut, teman-teman nanti juga perlu menginkludkan di dalamnya kajian pustaka, kemudian maupun pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, itu yang membuat artikel ilmiah itu berbeda dengan tulisan seperti biasanya. Kemudian, artikel ilmiah tidak hanya berhenti di sekedar tulisan. Teman-teman juga nanti bisa tindak lanjutnya, bisa mempublikasikannya baik dalam bentuk proceeding ataupun mungkin artikel atau media ilmiah yang lainnya. Nah, seperti di koran-koran, kan mesti kita ada ya gagasan segala macam. Nah, itu juga merupakan bagian dari artikel ilmiah. Nah, itu sih teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman mau nulis artikel ilmiah, maka teman-teman juga butuh untuk mencari beberapa referensi supaya teman-teman itu sebagai modal awal ya mencari referensi itu. Jadi kalau teman-teman nanti makin banyak membaca, makin banyak referensi, makin banyak ide yang teman-teman miliki. Nah, kemudian mengapa sih artikel ini menjadi sangat penting ya? Terutama untuk kita mahasiswa ini yang sekarang lagi menempuh. Padahal artikel ilmiah ini sebenarnya 0 SKS, tapi merupakan prasyarat kelulusan untuk semua program sarjana. Mengapa menjadi penting, teman-teman? Satu yaitu teman-teman ketika menulis artikel ilmiah, maka teman-teman di sini nggak lain, teman-teman sudah mulai istilahnya adalah teman-teman sudah bisa memberikan manfaat. Satu, teman-teman bisa memenuhi syarat untuk kelulusan. Yang kedua, teman-teman, misalkan nanti teman-teman menulis artikel ilmiah, kemudian artikelnya dipublikasikan, maka teman-teman sudah memberikan kontribusi, baik secara personalnya maupun secara kelembagaan, universitas terbuka. Nah, di sini juga teman-teman, di salah satu indikator kinerja utama PT itu juga adalah dilihat dari seberapa banyak publikasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, ketika teman-teman nanti menulis artikel ilmiah, kemudian teman-teman mempublikasikannya, teman-teman itu dapat reward sendiri untuk diri pribadi, teman-teman juga sekaligus bisa berkontribusi untuk perguruan tinggi, seperti itu. Nah, yang jelas kalau sudah berkontribusi untuk perguruan tinggi, teman-teman juga pasti akan memberikan dampak yang positif bagi pembaca atau peneliti yang lainnya untuk mengembangkan keilmuannya berdasarkan riset expertise-nya ya, gitu.
Baik, terima kasih banyak Ibu Mila untuk penjelasannya. Mhm. Bu Mila, kalau saat ini kita lihat di lapangan begitu, banyak sekali mungkin mahasiswa dan juga UT listeners yang kesulitan nih Bu ketika mau memulai sebuah artikel ilmiah. Bahkan Mhm. tadi disebutkan bahwa terkadang tuh bingung harus nulis apa ya gitu Bu Mila. Nah bahkan ini menjadi sebuah kesulitan, sebuah penghambat juga untuk rekan-rekan mahasiswa ketika memang harus menulis sebuah artikel ilmiah. Menurut Ibu Mila, apa sih sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar nih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang atau dihadapkan dengan penulis pemula? Mhm. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, memang menulis itu nggak mudah ya. Mhm, Yang paling mudah itu menulis story ya, story oke. WA itu mudah banget ya. Apalagi ngepost di Mhm. IG ya, Curhat ya Bu Instastory ya itu kalau di IG isinya ya. kan curhat ya. Itu lebih mudah sekali ya ketimbang Mhm, harus menulis artikel ilmiah gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya teman-teman UT listeners ini saya yakin pasti punya, semua orang punya kemampuan untuk menulis. Kalau teman-teman bisa menulis story di WA, story di Instagram, automatically dia sebenarnya bisa untuk menulis itu. Yang paling mendasar adalah kendala yang paling mendasar yang menyebabkan teman-teman kadang susah untuk memulai itu adalah kalau penyakit M sudah semuanya ya kayaknya Mbak ya. Penyakit M malas mhm, maksudnya ya. Mau buka buku aja lihat modul sebanyak itu rasanya mundur lagi gitu ya. betul. Nah teman-teman sebenarnya satu yang harus teman-teman bulatkan adalah tekadnya. Yang pertama niatnya dulu, nawaitunya dulu dikuatin ya. Oh ini artikel ilmiah dan saya harus menulis ini untuk supaya saya bisa memenuhi prasyarat lulus. Kemudian yang kedua, selain niat teman-teman fokuskan lagi ke ide teman-teman. Nomor satu adalah ide. Teman-teman untuk memulai itu teman-teman butuh ide. Nah, untuk butuh ide itu kadang kita harus merenung ya, duduk terdiam, akhirnya ngepost WA story nggak jadi ide. Nah, teman-teman untuk bisa ide itu teman-teman sebenarnya sangat dekat sekali dengan lingkungan kita. Misalkan teman-teman katakanlah eh, idenya adalah sesuai dengan yang pasti idenya harus sesuai dengan minat dan passionnya teman-teman. Mhm, Kalau misalkan teman-teman guru ya, teman-teman mungkin ngajar di sekolah, mhm, kemudian ada yang ngajar di les private, mhm, yang di lingkungan kerjanya teman-teman. Teman-teman carilah di lingkungan kerja itu kira-kira problematik yang muncul tuh apa. Nah, mmm, dari problematik yang muncul itu, kemudian teman-teman nanti bisa tarik ulur. Nah, kayaknya ini deh problemnya. Pasti yang namanya kerja, mau kerja apapun pasti ketemu yang namanya masalah kan. mhm, Nah, masalah itu adalah modal utamanya teman-teman. Kecuali teman-teman nggak punya masalah ya, hidupnya lancar-lancar aja gitu ya. mhm, Tapi nggak mungkin kan ya. oke, Pasti ada ujiannya. Nah, mhm, ujian itulah modalnya kita gitu loh. Modalnya kita untuk kita buat sebagai ide. Misalkan teman-teman ngajar di kelas. Nih saya kok ketemu satu anak ya. Satu anak ini kok nggak mau diem, duduk aja susah gitu loh. Dijelasin dikit tiba-tiba muter lagi, mhm, keliling lagi, jahilin temennya dan segala macam. Nah, itu sudah muncul masalah. Nah, masalah itu kita jadikan sebagai modal utama kita, jadikan ide kita. Nah, misalkan masalahnya diuraikanlah teman-teman semuanya. Masalah pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian setelah itu nanti teman-teman cari mana yang prioritas. Kayaknya lebih urgent yang mana ya mhm. urgensinya. Misalkan ada 10 masalah. Dari 10 masalah itu teman-teman nanti urutkan aja dari sisi yang paling urgensi yang butuh segera untuk kita tangani bersama yang mana. Itu dipilih aja urgensinya. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman nanti, saya mengambil yang masalah yang pertama ini. Saya rasa ini yang paling sangat dibutuhkan dan sangat untuk segera diselesaikan misalkan. Nah, ketika sudah ketemu masalahnya si A yang kita ambil, maka teman-teman langkah berikutnya adalah teman-teman banyak-banyak buku baca ya. Sebenarnya kalau sekarang baca nggak harus pakai buku ya. Betul, Banyak sekali source-nya, apalagi di mhm, YouTube sudah tersedia banyak ya. Ada Kutubi dan segala macam. Teman-teman bisa akses dimanapun itu. Dan masalah itu juga teman-teman nanti di sosmed juga banyak ya. Jadi kita bisa menemukan berbagai macam source yang baik itu digital maupun yang versi cetaknya. Nah, nanti teman-teman cari itu referensinya yang sebanyak mungkin. Nah, referensinya teman-teman itu boleh bisa buka dari artikel. Kalau saya menyarankan mahasiswa saya untuk banyak membaca jurnal. Karena kenapa harus jurnal? Karena kalau jurnal itu lebih mutakhir ya, mhm, dalam artian kita bisa tahu tuh tren terakhirnya apa mmm, untuk menangani masalah kayak gini. Dan saya rasa itu masalah itu nggak mungkin muncul di lingkup kita aja. Pasti ada, mungkin di belahan dunia yang lain itu kita mhm, menemukan masalah itu. Nah, kita bisa melihat tuh perspektifnya di mana. Setelah itu teman-teman baca lagi, nanti dibandingkan.
oh kalau di negara ini begini, kalau negara ini begini masalahnya ini, problemnya seperti ini. Nanti akan banyak sekali problem solving. Kan tadi Oke. masalahnya banyak tuh diambil satu. Mhm. Berikutnya kita ambil, oh ternyata solusinya banyak sekali tuh. Kita ambil solusi yang paling menurut kita itu mendekati dengan karakternya siswa kita di kelas misalkan. Itu diambil aja salah satu. Oke. Kita dalami di situ. Nah, jadilah nanti problem dan solving. Problem Oke. solving ini kita gabung menjadi judul seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah ketemu judul, tinggal duduk-duduk manis lah itu. Hmm. Kita ya tinggal ngebayangin aja. Oh, nanti masalahnya apa yang mau dibahas itu sudah ada. Istilahnya kita sudah punya modal itu. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa mencari ide itu ya. Itu ide yang paling nomor satu. Oke. Itu. Baik. Itu sudah Baik, terima kasih banyak Ibu Mila. Jadi tadi yang sama-sama. paling utama adalah harus sesuai dengan minat dan minat mahasiswanya ya, Passionnya ya. minatnya ya. Kemudian yang kedua diambil dari lingkungan yang paling dekat saja. Jadi nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah cari yang jauh ya Bu Mila. Jadi dimulai dari lingkungan terdekat saja. Nah kemudian Bu Mila untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar untuk UT listeners supaya bisa dapat gambaran nih Bu Mila yang tentunya lebih praktis, adakah langkah awal yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang ketika ingin mulai menulis artikel ilmiah Bu Mila? Mhm. Oke, langkah awalnya kan teman-teman tadi sudah ketemu idenya ya. Aha. Maka langkah awal berikutnya teman-teman nanti dari ide itu kan tadi ketemu, oh ini masalahnya apa? Saya kan nanti mempropose misalkan problem solvingnya masalahnya A, problem solvingnya yang cocok adalah C. Mhm. Berarti kita ketemu A dan C. Oke. Nah, kalau sudah ketemu masalah dan problem yang akan kita ajukan, Mhm. maka berikutnya adalah teman-teman bisa mencari referensi sebanyak mungkin. Nah, referensi itu saya selalu menyarankan mahasiswa saya adalah mencari artikel yang bereputasi. Carinya di mana? Nah, teman-teman sebenarnya banyak sekali, apalagi sekarang ada teknologi AI yang bisa mencari sebanyak mungkin. Tapi AI pun tidak bisa dijadikan salah satu acuan utama ya, teman-teman ya. Saya bilang tidak menjadi acuan utama, itu hanya untuk referensi kita. Nah, teman-teman nanti bisa cross check langsung dari AI dapat misalkan referensi. Teman-teman nanti langsung cross check langsung, misalkan artikelnya ada artikel si A, referensinya volume sekian, isu sekian. Nanti teman-teman bisa cross check langsung ke alamat website jurnalnya, kemudian teman-teman cek artikelnya benar apa enggak, yang di state di AI misalkan ya. Silakan teman-teman cross check di situ. Nah, nanti kalau sudah teman-teman punya, mesti sudah dapat yang sudah benar-benar meng-cross checking dan sudah mendapatkan datanya, maka teman-teman nanti membuat yang namanya matriks. Matriks itu apa? Teman-teman nanti bisa membuat kayak rangkuman. Nah, rangkumannya itu dibuat aja. Misalkan saya sehari mau ngebaca tuh paling enggak 2 referensi. Jangan muluk-muluk ya, mungkin teman-teman kan lagi yang UT listener lagi bekerja atau apa, mungkin punya waktunya cuma sehari mungkin 1 jam. Bolehlah 1 jam itu kita misalkan taruh, kita baca 1 artikel saja. Nah, dari 1 artikel itu kemudian nanti teman-teman jangan lupa untuk membuat summary-nya. Summary itu kita buat kayak matriks kolom, dibuat kolom. Oh, summary 1, saya akan mencari tentang referensi mengenai masalahnya. Nanti referensi 2, saya akan mencari mengenai metodenya. Referensi 3, saya akan mencari mengenai problem solving-nya. Jadi nanti teman-teman cari aja clue-nya berdasarkan problem dan solusi yang teman-teman ajukan. Keyword-nya 2, problem dan solusi. Ketika mencari artikel ilmiah, misalkan saya mau bahas tentang speaking, terus saya akan menggunakan role play, atau saya menggunakan think pair share. Monggo silakan teman-teman nanti bisa cari speaking, cari clue speaking di jurnal misalkan Google Scholar. Cari aja speaking skill for English apa misalkan. Nah, atau misalkan saya maunya yang metodenya yang akan saya bahas. Teman-teman nanti bisa tuh cari tuh metodenya apa misalkan. Metode yang paling banyak digunakan di speaking misalkan role play. Berarti cari role play. Dicari aja. Nah, teman-teman ketika sudah membaca banyak referensi, at least 10 referensi untuk modal kita pertama, maka selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mendokumentasikan hasil referensi yang teman-teman baca dalam bentuk tabel atau saya sebutnya sebagai matriks.
atau blueprint. Jadi kita punya blueprintnya mau dibawa ke arah mana sih kita menulisnya itu. Blueprint itu teman-teman bisa isi beberapa kolom, isinya misalkan kolom pertama itu yang kolom pertama tentang nama autornya, kolom kedua judul artikelnya, kolom ketiga itu mengenai hasil rangkumannya. Nanti teman-teman kolom terakhir isinya adalah referensinya, daftar pustakanya, supaya nanti teman-teman biar enak. Jadi semua referensi itu teman-teman dibuat semacam tabulasi ya, dibuat dalam bentuk blueprint. Nanti kalau itu sudah selesai, teman-teman sudah dapat misalkan 10 referensi, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman langsung membuat kerangka artikel ilmiahnya. Nah, kerangka artikel ilmiahnya itu apa aja? Sebenarnya artikel ilmiah ini adalah bentuk saset dari laporan penelitian ya. Bentuk saset dari, misalkan teman-teman lagi sudah ngambil data tuh, magang tuh, buat laporan magang, laporan praktek, lapangan, silakan tuh teman-teman nanti dibuat versi sasetnya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu mencari data lagi, tinggal meneruskan aja dan merubah penampilan laporan itu menjadi bentuk artikel ilmiah. Kemudian ikuti template-nya. Template-nya yang pertama masih ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa start. Kalau sudah punya kerangka, maka dibuatlah timeline. Kerangka ini misalkan judul sudah saya lewati kan di awal. Abstrak kita jam ya, kita lewati dulu abstrak. Kalau saya menyarankan mahasiswa itu abstrak, nulisnya belakangan aja. Kalau sudah selesai semua, baru kita nanti membuat abstrak. Bahkan judul pun bisa berganti ya, seiring dengan ininya. Seiring dengan kita sudah komplit semua, kok judul saya kurang pas, boleh teman-teman otak-atik itu, karena judul itu akan berkembang dengan sendirinya seiring ide yang teman-teman dapat. Yang pasti teman-teman jangan stagnan, istilahnya, istilahnya saya sudah menulis ini, tapi saya sudah nunggu perfectnya ya. Kadang kan teman-teman tuh kalau nulis nunggu perfect banget ya, misalkan saya sudah punya judul kurang perfect, dibiarin aja, jangan, ngalir aja. Apa yang teman-teman punya ketika pikiran apa lewat, catat aja, semua dicatat aja, nanti tinggal merangkai. Jadi nanti buat judul sudah selesai, judul sama pendahuluan itu kalau saya biasanya menyarankan mahasiswa itu dalam menghabiskan banyak alokasi waktu di pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya spesial mereka saya kasih waktu tuh kalau artikel ilmiah, biasanya 2 sesi itu kita habiskan untuk mengerjakan pendahuluan. Kenapa? Karena memang pendahuluan ini adalah tolak ukurnya kita. Ketika pendahuluan kita sudah kuat, maka metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan data pustaka itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi memang alokasi waktu yang paling banyak dibutuhkan oleh mahasiswa itu ada di pendahuluan. Itu pendahulunya, nanti teman-teman tinggal mau mempelajari pendahuluan di berbagai contoh artikel itu, paragraf pertama itu isinya apa. Nah, kalau teman-teman tahu kerangkanya, dimulainya dengan subjek dulu, misalkan dengan satu gambaran yang umum, kemudian setelah itu masalah saya di kelas, kemudian setelah itu solusinya, kemudian setelah itu tujuan penelitian saya, itu sudah selesai. Jadi memang saya biasanya memberikan space. Pendahulunya teman-teman tidak boleh lebih dari 5 paragraf. Itu maksimal sudah 5 paragraf. Jadi membuat 5 paragraf dalam waktu 10 hari itu kan lumayan lama ya, mestinya spend waktunya teman-teman bisa itu. Jadi bisa ngikil 1 paragraf itu untuk 2 hari. Makanya teman-teman nanti kalau nulis apa aja yang ada di pikiran ditulis aja. Nanti perkara menghubungkan, mengaitkan satu kalimat atau satu paragraf satu ke yang lain, nanti akan mengalir dengan sendirinya seperti itu. Sangat ya teman-teman ya. Memang agak ini sih, saya masih gini ke mahasiswa itu. Ini kita ya pertama-tama nggak langsung artikel aja, buru-buru amat ya. Bentar dulu, kita belajar dulu pendahuluan. Nanti pendahuluan sudah lulus, teman-teman bisa lanjut ke belakangnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mila untuk triknya. Ini tentunya akan jadi trik jitu untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga listeners yang sedang menghadapi penulisan artikel ilmiah. Kemudian Bu Mila, ini mungkin banyak ya mahasiswa yang bingung saat cari ide nih Bu Mila. Ide penelitiannya seperti apa? Nah, gimana caranya untuk bisa menentukan ide yang baik? Tapi nggak boleh dijawab dulu, dijawabnya nanti. Bu Mila harus istirahat dulu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga listeners, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dan tentunya tunggu trik dari Bu Mila untuk bisa menentukan ide yang baik itu seperti apa. Tetap bergabung bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for All. Duh, udah jam segini.
mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Nggak usah dipikirin. Mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun sambil ngelakuin hal yang lo suka dan ngarahin passion lo? Cuman Universitas Terbuka solusinya. Kerja bertahun-tahun, tapi karir gini-gini aja. Kalau kerjaan segini banyak, mana bisa sambil kuliah? Kerjaan kelar juga. Kuliah di tengah tumpukan kerjaan, main sama anak, orang tua butuh perhatian. Semua itu bukan alasan. Bersama Universitas Terbuka, kuliah fleksibel penuh kemudahan. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke Universitas Terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas Terbuka itu ada di mana-mana. Wah, Universitas Terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi, dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI,
siaran radio, UTTV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Terima kasih banyak Anda kembali menyimak tutorial radio hari ini. Masih bersama saya Dita Zakia dan juga Ibu Mila, yang tentunya sudah siap memberikan tips nih supaya rekan-rekan mahasiswa nggak bingung gimana caranya mencari ide yang bagus dan baik itu seperti apa, Bu Mila? Silakan. Oke, baik Mbak. Ide yang bagus ya. Tadi sudah disampaikan juga di awal, sebenarnya ide itu ada di sekitar kita ya, yang lingkungan terdekat dengan kita ya. Jadi teman-teman misalkan teman-teman di kelas yang jadi guru bisa ambil dari suasana di kelasnya, atau misalkan teman-teman mungkin yang bekerja di kantor, yang lagi di lingkungan kerjanya teman-teman, atau mungkin di lingkungan masyarakat, teman-teman bisa mengambil beberapa ide itu dari lingkungan sekitarnya. Nah, misalkan teman-teman belum nemu juga, teman-teman bisa nanti membaca jurnal penelitian yang sebelumnya sebagai ide awalnya teman-teman. Yang pasti teman-teman nanti topik yang teman-teman temukan itu harus sesuai dengan bidang minatnya teman-teman atau keilmuannya teman-teman yang ingin teman-teman dalami ya. Karena kalau semua yang berawal dari yang passion atau minatnya kita, insya Allah tuh ide akan berkembang dan mengalir dengan sendirinya ya. Oke, artinya ide yang ditentukan juga harus relevan dan juga menarik ya Bu Mila? Sudah tentu, betul Mbak. Oke, baik. Dan juga artinya tadi sudah disebutkan bahwa masalah di sekitar kita ini bisa dijadikan penelitian, betul? Betul. Oke, baik. Nah, tapi Bu Mila, apa sebetulnya yang sering sekali menjadi kendala yang dialami sama seorang penulis, apalagi penulis pemula? Kendala utamanya itu ya tadi ya saya bilang ya. Selain malas apa? Selain malas? Iya, selain malas ya. Selain malas adalah bingung. Bingung mau mulai dari mana. Nah, itu ya yang makanya ya teman-teman kadang stagnannya di situ. Saya tuh mau mulai dari mana gitu. Misalkan sudah depannya laptop gitu. Ini saya mau ngetik apa ya mau saya tulis pertama ya. Nah, sekarang teman-teman belum punya roadmap-nya. Jadi teman-teman harus membuat roadmap itu. Saya bilang tadi itu membuat timeline itu dulu. Ketika teman-teman sudah punya judul, maka teman-teman nanti tinggal membuat timeline berikutnya adalah membuat pendahuluan. Nah, caranya misalkan teman-teman sudah tahu itu, oh ini pendahulunya seperti apa. Teman-teman silakan dibuat melihat contoh-contoh penulisan artikel yang ada. Nah, dilihat aja, oh paragraf 1 itu berarti tentang apa. Paragraf 2-nya tentang apa. Misalkan teman-teman sudah usaha, sudah membaca referensi, sudah ini tiba-tiba teman-teman, aduh ini kayaknya aku nggak pede ya, nanti ini mau dicapin banda gitu ya. Teman-teman hilangkan rasa nggak pede itu. Jadi walau alam kita harus berpesta aja ya, namanya kita berusaha ya. Kadang memang teman-teman tuh takutnya adalah takut penolakan ya. Kayak mau nembak aja ya, nembak aja ditolak gitu ya. Mereka sudah takut duluan lah, mana tahu kita diterima kalau belum tahu rasanya ditolak kan gitu ya. Jadi sebenarnya penolakan itu hal yang wajar. Makanya teman-teman kalau sudah nulis, sudah rigid semua, bismillah aja, disubmit aja. Perkara nanti ditolak, itu tolak itu adalah hal yang biasa. Kita ambil hikmahnya atau pembelajaran aja dari hal penolakan itu. Justru semakin banyak ditolak, kita semakin banyak belajar. Jadi belajar otodidaknya dari situ. Misalkan dari rekan saya nggak dapat apa-apa, tapi dari reviewers teman-teman akan dapat komentar yang banyak, bahkan bisa belajar dari komentar yang diberikan reviewers itu. Intinya jangan pantang menyerah, jangan takut, jangan malas, gitu ya. Jadi itu kuncinya sih menurut saya ya. Oke, jadi jangan takut di awal, coba berani aja dulu gitu ya Bu ya, masalah penolakan itu
urusan nanti, tapi Urusan coba aja nanti. dulu gitu ya. Betul, betul. Baik, Ibu, boleh dong kalau gitu tips berikutnya supaya teman-teman nih di dalam penulisan artikel ilmiahnya itu bisa jadi lebih berkualitas dan tentunya memiliki peluang diterima untuk jurnal, dan apa aja yang harus diperhatikan? Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, ada beberapa poin penting yang teman-teman perlu garis bawahi ya. Saya tadi menyampaikan, saya sudah menulis tuh, sudah saya ikutin template-nya. Tapi kok saya masih ditolak ya, ini peluangnya kok lebih kecil. Kenapa? Teman-teman balik lagi. Teman-teman coba review sendiri ya, maksudnya self-reflection. Self-reflection itu teman-teman coba dicek lagi tulisannya yang pertama dari judulnya. Judul saya ini sudah spesifik apa belum ya? Biasanya editor jurnal itu pasti dia akan menolak judul-judul yang sifatnya lebih umum karena sudah banyak dibahas gitu. Jadi cari teman-teman judul yang spesifik yang kemudian bisa mewakili ke isi dari keseluruhan artikel yang teman-teman tulis. Nah, itu. Karena judul itu istilahnya kayak orang baca buku ya. Kalau beli buku aja ya kita mesti ngeliat apa dulu. Pasti judulnya kan ya. Kalau judulnya udah menarik kita pasti beli itu. Nah, sama kayak itu juga. Jadi buat judul itu yang eye catching ya. Supaya dia bisa menarik perhatian, menjadi pusat perhatiannya pembaca. Oh, saya kok penasaran ya sama isi ini ya. Dia buat judul yang isinya bikin orang penasaran kayak film ya. Jadinya ya kayak itu pertama judulnya harus spesifik dan jelas, tidak terlalu umum sifatnya ya. Nah, kedua yang berikutnya adalah tentang pendahuluan. Pendahuluan ini saya bilang memang hal yang sepele, tapi kelihatannya hanya pendahuluan aja sih, gampang aja, paling cuma kenalan aja. Tidak begitu. Justru yang paling susah itu part dalam menulis itu ada di pendahuluan. Kenapa paling susah? Karena pendahuluan ini adalah cerminan arah tulisannya teman-teman, keterbaruannya, novelty-nya. Novelty-nya itu harus ditampakkan. Ketika novelty itu muncul, maka itu menjadi hal yang menarik sehingga pembaca itu penasaran. Oh, ini selanjutnya seperti apa ya? Seperti itu. Nah, pembaruan atau novelty ini didapat dari mana, teman-teman? Teman-teman, pembaruan novelty ini memang kita butuh banyak referensi. Ketika teman-teman menuliskan banyak referensi di pendahuluan, biasanya pendahuluan itu ada citasi ya. Misalkan menurut si A adalah artikel ilmiah ini adalah bla bla bla. Menurut si B artikel ilmiah ini banyak-banyak baca referensi dan banyak-banyak dimunculkan di bagian pendahuluan. Semakin banyak citasinya yang muncul di bagian pendahuluan, semakin bagus artikel itu. Artinya apa? Artikel ini selalu berisi atau padat isinya dengan kemutahiran isu yang terbaru. Seperti itu. Nah, mutakhir tonda itu kan dilihat dari citasinya teman-teman. Citasi itu didapat dari mana? Dari referensi yang teman-teman baca. Nah, referensi tadi yang teman-teman rangkum itulah yang teman-teman tuangkan dalam pendahuluan. Ya, jadi itu pendahuluannya adalah berisi novelty. Novelty dari mana? Novelty didapatkan dari referensi yang mutakhir. Mutakhir itu biasanya adalah 3 atau sampai 5 tahun terakhir referensinya. Jadi cari yang terbaru referensinya sehingga teman-teman nanti bisa punya gap itu. Mana peluang saya yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Nah, bagaimana teman-teman tahu peluang teman-teman kalau teman-teman nggak baca referensi dari penelitian yang sebelumnya. Jadi teman-teman harus banyak baca, kemudian bacanya kalau bisa difilter ketika mencari referensi, cari filter yang 5 tahun terakhir atau paling enggak 7 tahun terakhir ya. Itu. Kemudian yang ketiga, referensinya teman-teman tidak hanya sekedar referensi. Kalau tadi mutakhir, maka referensi berikutnya adalah teman-teman harus mencari referensi yang berreputasi. Jadi mutakhir saja nggak cukup, tapi harus berreputasi. Reputasi itu katakanlah, oh ini misalkan dia yang skala scope artikel jurnal yang dari Indonesia, maka teman-teman cari artikel ini terindeks di Sinta berapa. Karena kan Sinta itu masih menjadi acuan dalam penulisan artikel yang di Indonesia ya. Nah, kalau misalkan di luar negeri, misalkan teman-teman mau cari artikel yang internasional, maka teman-teman cari yang bisa terindeks di Scopus atau Websco, itu banyak sekali. Nanti teman-teman tinggal mencari itu ya. Cari yang berreputasi. Supaya apa? Ketika jurnal itu berreputasi, maka keabsahan atau isi dari jurnal itu tidak diragukan lagi. Kan takutnya nanti jurnal ini predator gitu loh ya. Nah, kalau dia berreputasi, maka itu sudah pasti valid isi datanya. Sehingga itu layak untuk dijadikan sebagai acuan pustakanya teman-teman. Kemudian berikutnya, yang keempat yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Kadang-kala teman-teman tuh ketika menampilkan hasil, display hasil, sudah dibuat tabel aja. Habis itu tabelnya dibiarin aja, nggak dijelasin gitu lah. Nah, kita kan jadi buta arah ya, jadi ya. Nah,
supaya nggak buta arah, teman-teman harus masukkan di situ analisanya. Ketika teman-teman sudah mendisplay hasilnya dalam bentuk tabulasi atau mungkin dalam bentuk kutipan hasil wawancara, maka langkah berikutnya adalah paragraf selanjutnya. Teman-teman analisa itu. Analisa itu bagaimana? Analisa itu dengan cara mengkomparasikan, membandingkan temuannya teman-teman dengan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian disupport dengan teori yang teman-teman sudah baca tadi itu. Teman-teman sudah mention referensi atau situasi di pendahuluan, teman-teman state ulang di bagian hasil dan pembahasan. Nah, disitulah, wah ini keren sekali nih. Akhirnya editor itu atau reviewer akan melihat, wah ini datanya bagus ini. Selain ada data, ada analisanya gitu. Nah, analisa itu yang menjadi menarik ya reviewers untuk memberikan komentar yang baik. Nah, terakhir adalah sitasi, teknik sitasinya teman-teman. Teknik sitasi kok sekarang kan sudah mulai canggih ya, ada Mendeley, ada Zotero, teman-teman bisa pakai aplikasi itu untuk memudahkan menulis sitasinya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah originalitasnya. Originalitas itu menjadi momok yang amat sangat penting untuk teman-teman take account ya, artinya teman-teman perhatikan bersama. Karena ketika dia terplagiasi, maka teman-teman automatically sudah nggak bisa masuk. Biasanya nanti di setiap jurnal itu punya toleransi tersendiri. Oh, plagiasinya biasanya ada yang 10%, ada yang di bawah itu. Nah, teman-teman sebelum submit artikelnya ke jurnal yang dituju, teman-teman saran saya sebaiknya adalah mengecek secara mandiri ya, Turnitin ya, atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain yang bisa mengecek plagiasinya di tingkat mana seperti itu ya. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman, memperkecil kemungkinan teman-teman untuk ditolak. Jadi ketika sudah teman-teman cek, oh ternyata masih 15, teman-teman turunkan dulu plagiasinya. Dengan cara apa? Mungkin bisa memparafrasekannya. Jadi diubah kalimatnya supaya tidak mirip dengan originalnya, tidak terdetek plagiat. Sampai turun, kalau sudah turun baru teman-teman submit lah artikelnya ke jurnal yang teman-teman tuju, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk ilmu barunya. Ngomong-ngomong soal judul artikel, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mila bahwa judul itu harus jelas, kemudian harus spesifik, dan juga tentunya mencerminkan isi penelitiannya. Tapi judul yang baik itu yang seperti apa, Bu Mila? Ya, judul yang baik tadi sudah ditampilkan di awal, bahwasanya harus ada problem dan harus ada solvingnya. Nah, problem itu dijadikan sebagai variabelnya. Sebenarnya di judul itu kan misalnya ada 2 variabel ya, variabel bebas dan variabel yang dia adalah independen, mandiri ya. Nah, ketika dia variabel bebas, maka teman-teman nanti tinggal menentukan tuh variabelnya. Jadi di variabel itu harus muncul objek yang mau diteliti itu tentang apa, yang mau difokuskan itu apa. Tadi saya contohkan, misalkan saya mau meneliti tentang metodologi atau mungkin asesmen penilaian guru pada pembelajaran diferensial misalkan. Nah, itu teman-teman sudah punya tuh asesmennya muncul. Oh, fokusnya ke asesmen. Pembelajarannya pembelajaran apa? Tidak semua pembelajaran, ternyata pembelajarannya yang fokusnya yang di diferensial saja. Jadi itu lebih spesifik, tidak umum. Misalkan saya mau meneliti penilaian bahasa Inggris dalam kelas, itu kan umum. Tapi kalau meneliti pembelajaran bahasa Inggris pada pembelajaran diferensial, itu berarti kan dia skopnya lebih spesifik. Nah, itu lebih masuk akal. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mila. Kita akan kembali ngomongin soal pendahuluan. Pendahuluan ini harus mampu menjelaskan mengapa peneliti itu penelitian tersebut penting dilakukan. Begitu tadi penjelasannya. Tapi apa yang harus ada di bagian pendahuluan ini, Bu Mila? Oke, baik. Nah, ini benar ya. Tadi sudah saya sampaikan pendahuluan itu menjadi tolak ukur artikel itu bagus atau enggak. Jadi kenapa menjadi tolak ukur? Karena pendahuluan itu adalah sebagai cerminan mengapa kita harus mengambil judul itu. Nah, nanti teman-teman saran saya adalah ketika menulis pendahuluan, maka di paragraf pertama teman-teman boleh mulai dengan sesuatu yang general. General dalam artian misalkan pembelajaran bahasa Inggris, tadi kan saya contohkan pembelajaran bahasa Inggris dengan metode diferensial. Maka langsung mulai aja dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya dispesifikkan. Diferensialnya misalkan bahasa Inggris kan banyak sekali tuh, ada 4 skill, ada speaking, listening, reading, dan writing. Teman-teman langsung skopnya yang satu aja yang mau diambil yang apa. Jangan dibicarakan, oke, pembelajaran bahasa Inggris semuanya 4 skill, itu nggak mungkin, dan itu adalah nonsense. Jadi teman-teman harus ambil satu yang jadikan fokusnya. Misalkan pada pembelajaran diferensial di kelas
speaking. Nah, itu misalkan itu kita mulai dari gambaran umumnya itu dulu. Kemudian berikutnya paragraf selanjutnya teman-teman bisa mulai dengan problemnya. Apa yang teman-teman temukan di dalam kelas, teman-teman state. Saya bilangnya adalah istilahnya fact, menyampaikan fakta. Fakta itu apa? Fakta itu berisi tentang masalah yang teman-teman hadapi. Jadi kalau paragraf 1 tentang teori, tidak perlu teori sebenarnya, hanya membicarakan mengenai secara umum. Pembelajaran diferensial itu bisa dipraktikkan dalam kelas speaking. Kelas speaking biasanya apa-apa aja kegiatannya. Kemudian, namun di kelas saya paragraf keduanya diisi sebagai paradoksnya. Paragraf kedua itu bisa dimulai dengan paradoks tentang fakta yang terjadi di lapangan. Problematikanya walaupun sudah diajarkan dengan metode diferensial, namun masih saja ditemukan siswa yang sering kali tidak mau berbicara, lack of motivation, apa segala macam itu paparkan. Nah, defect itu adalah miliknya teman-teman, miliknya penulis seutuhnya tanpa ada citasi. Jadi paragraf kedua kalau teman-teman bicara tentang fact itu sudah murni teman-teman isinya curhat, deskripsi masalahnya teman-teman. Nah, kalau sudah itu maka paragraf ketiganya kita ajukan tuh problem solvingnya. Kan paragraf 2-nya bicara masalah tuh. Paragraf 3-nya kita ganting lagi dengan problem solvingnya. Problem solvingnya apa yang teman-teman mau propose, mau ajukan. Nah, disitulah muncullah problem solving yang teman-teman nanti problem solvingnya misalkan adalah dengan role play. Maka berikutnya teman-teman boleh step pertama dengan statementnya teman-teman. Role play ini amat sangat banyak digunakan dan banyak sekali manfaatnya. Misalkan baru kemudian didukung oleh teori atau citasinya apa. Semakin banyak citasi yang muncul dari penelitian terdahulu, maka semakin bagus. Sehingga ketika ada problem solving itu, teman-teman akan menemukan fokus di bawahnya. Fokus inilah letak novelty-nya. Ada di paragraf keempat ini. Jadi paragraf keempat itu mengolah kata-katanya memang harus bagus sekali ya. Supaya ketemu, oh dari sekian peneliti tentang role play itu ternyata celahnya ada di mana yang membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, kalau sudah ketemu novelty-nya, maka terakhir teman-teman sudah tahu, oh fokus saya tuh sebenarnya hanya pada siswa A ini aja. Makanya saya mau menggunakan metode studi kasus misalkan. Nah, disitulah akan ketemu. Itu runtutannya seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mila. Artinya dari apa yang disampaikan sama Bu Mila, pada bagian pendahuluan ini, begitu penulis harus mampu untuk bisa meyakinkan pembaca ya bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan ya. Betul sekali. Baik. Kemudian kalau berbicara soal metode, Bu Mila, mengapa metode penelitian itu sangat penting di dalam artikel ilmiah? Oke, bagus sekali. Jadi ini yang membedakan ya. Artikel ilmiah itu dengan tulisan biasa, itu pembedanya dari sini juga. Jadi metodenya. Nah, kalau kita nggak pakai metode, maka akan menjadi bias. Biasnya di mana letak biasnya? Datanya kita. Data kita itu akan menjadi dipertanyakan. Kenapa? Oh, ini data benar-benar asli apa enggak gitu loh. Ketika tahu ini data benar-benar data yang otentik, maka teman-teman harus men-show up, membuktikannya dengan apa? Dengan mencantumkan metode penelitiannya. Dari teman-teman pertama ngambil datanya atau menjelaskan, oh saya menggunakan penelitian desain ini, subjek ini, tempatnya di sini, cara yang ngumpulinnya menggunakan metode apa, kemudian menganalisanya saya begini, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang menjadi valid. Artinya otentik dan benar-benar teman-teman melakukan itu tidak hanya mengcopy paste punyanya orang, tapi pure teman-teman yang menjadi primary datanya yang turun ke lapangan langsung. Itu akan menjadi penting. Makanya perlu di-state di situ. Kemudian kedua, manfaat metode ini adalah dengan teman-teman mencantumkan metode penelitian teman-teman, maka pembaca atau reviewers bisa menilai, oh ini orang, ini penulis tahu, paham betul yang mau ditulis itu sudah benar ini prosedurnya gitu. Jadi keabsahannya itu terukur di situ. Maka ilmiahnya dapat banget jadinya. Ya. Oke, artinya kalau punya metode yang jelas ini akan membuat penelitian itu dapat dipercaya begitu ya oleh si peneliti dan juga oleh peneliti lainnya ya Bu Mila. Betul. Baik, Bu Mila, tapi kalau perbedaan hasil dan pembahasan itu apa ya?
Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau tadi penelitian metode, maka selanjutnya adalah teman-teman harus perlu tahu tuh hasil dan pembahasan itu. Nah, kalau di hasil teman-teman itu tidak perlu mencantumkan citasi ya, tidak perlu mencantumkan teori, itu nggak perlu. Jadi yang hasil itu adalah pure murni milik kita, milik penulis seutuhnya. Apa yang teman-teman temukan di lapangan, maka di show up, di display, dicantumkan, dituliskan. Semua temuannya teman-teman dituliskan di bagian menu hasil itu. Nah, di pembahasan, maka ini membedakan. Di pembahasan teman-teman tidak perlu mengulang kembali hasilnya, langsung dianalisa itu. Hasil A ini menurut si A ini tidak cocok. Jadi teman-teman komparasikan. Di pembahasan itu teman-teman menggunakan comparison and contrast. Bisa jadi dibandingkan dengan hasil penelitian yang terdahulu dibandingkan. Kemudian misalkan, oh ini kok tidak sama ya dengan penelitian terdahulu. Harusnya ini begini, itu teman-teman jangan memaksakan diri ya. Kadang ada yang memaksakan diri, ini harus berhasil, tapi kok punya saya kok nggak berhasil. Justru itu gapnya ada di situ. Jadi teman-teman tidak perlu merubah atau merekayasa hasil analisanya. Biasanya ini yang menjadi membelok itu hasil bagus, tapi pembahasan tiba-tiba dia memaksakan diri untuk menjadi seperti peneliti yang sebelumnya. Tidak boleh. Jadi harus teman-teman analisanya harus objektif sesuai dengan temuannya teman-teman. Jika berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka itu menjadi gap, menjadi peluang untuk teman-teman untuk meneliti lebih lanjut lagi. Jadi disampaikan sesuai dengan apa adanya, tanpa ada rekayasa atau memaksakan diri. Ya, itu yang di pembahasan. Dengan cara apa? Menampilkan hasil komparasi dengan peneliti yang selanjutnya, sebelumnya, ya, seperti itu. Baik. Itu di pembahasan. Baik, terima kasih Bu Mila untuk penjelasannya. Bu Mila, lalu bagaimana para penulis bisa memilih jurnal yang tepat untuk dipublikasi? Oke. Nah, ini yang harus tricky ya, teman-teman. Memilih jurnal yang tepat itu memang butuh jam terbang yang tinggi, pasti. Tapi kalau teman-teman nggak pernah memulai, itu akan susah. Teman-teman akan tergantung ke orang lain terus. Kalau bisa submit itu, teman-teman submit sendiri. Jadi mencari jurnal itu adalah teman-teman bisa mencari, banyak sekali sekarang ya AI yang bisa membantu teman-teman untuk mencari jurnal yang bereputasi itu. Jadi cari teman-teman untuk indeksnya. Kalau misalkan di Sinta, teman-teman pun langsung masuk ke websitenya Sinta dulu. Nanti di Sinta itu akan muncul banyak sekali indeksnya, Sinta 1, 2, 3, teman-teman tinggal pilih. Yang pasti dia kalau sudah terindeks, artinya reputasinya sudah tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kedua, teman-teman lihat indeksnya. Misalkan ini sudah bereputasi gitu ya, tapi kok saya kurang serk ya, cari indeks yang tertinggi. Indeksnya, kalau indeksnya tinggi, maka itu jurnal semakin tinggi indeksnya semakin bagus ya. Sudah pasti dia bukan predator. Nah, yang predator itu ketika teman-teman klik websitenya, biasanya dia munculnya adalah perusahaan apa, bukan dari afiliatornya perguruan tinggi. Itu perlu dipertanyakan. Ya, jadi itu memang terkesan mudah dan menggampangkan, langsung diterima tanpa ada reviewer. Itu harus dihati-hati. Memang dia mudah, tapi itu kebanyakan dia adalah jurnal predator. Jadi teman-teman seleksinya semakin rumit, semakin keabsahan dari jurnalnya itu semakin bagus. Tapi kalau misalkan dia ngumpulkan langsung submit, teman-teman perlu di tracking lagi itu. Jangan-jangan ini jurnalnya predator. Biasanya semakin mudah, dia tanpa ada reviewer, tanpa ada komentar, langsung publish dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, itu perlu dipertanyakan. Jadi jangan sampai teman-teman dirugikan ya, sudah rugi. Biasanya dia bayar uang sejumlah sekian. Nah itu dihindari yang seperti itu ya. Jadi cari yang free of charge. Free of charge itu memang dia agak susah, tapi dia valid dan jurnalnya itu adalah reputable banget ya. Tidak diragukan lagi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Mila untuk penjelasannya. Sama-sama. Bu Mila, ini mungkin tadi di awal sudah dibahas ya, tapi mau lebih meyakinkan rekan-rekan mahasiswa lagi sama UT listeners. Banyak sekali penulis yang takut sama yang namanya revisi. Tadi kan sudah disebutkan sama Bu Mila, udah ditolak mah biasa, coba aja dulu gitu. Terkadang rekan-rekan penulis juga ini suka takut sama revisi, udah panjang harus dicoret-coret lagi, harus diganti lah gitu ya. Akhirnya males lagi gitu. Nah gimana Bu Mila untuk rekan-rekan penulis menyikapi ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, memang sebenarnya ya, karena saya pun juga pernah menjadi mahasiswa ya. Kadang kalau sudah dicoret-coret itu rasanya stres duluan gitu ya. Lihat aja sudah nggak mampu gitu ya. Aduh, dicoret gitu ya. Pengennya halus tanpa coretan. Justru teman-teman harus dirubah, mindsetnya dulu dirubah ya. Jadi mindset kita dirubah.
Justru teman-teman harus bangga ketika muncul coretan itu, artinya teman-teman tulisannya memang dinilai, dinilai, Dibaca ya. dilihat kualitasnya, dibaca oleh ini. Justru kalau nggak mulus banget ya, itu teman-teman harus bertanya, ini Harus jangan-jangan aneh. nggak dikoreksi nih ya, Harus gitu. Nah, aneh ya. justru harus aneh gitu ya. Nah, justru itu, jadi harus diganti dulu mindsetnya ya. Dan yang berikutnya adalah teman-teman harus menjadi open minded, artinya terbuka dengan segala macam kritikan, karena kadang-kala kritikan itulah yang membuat kita itu menjadi lebih baik, seperti itu. Oh, ternyata kurangnya di sini. Kita mah kalau ngaca sendiri selalu cantik ya, tapi kalau orang lain yang melihat, maka kan terlihat itu, oh jeleknya di sini loh. Nah, disitulah kita bisa memperbaiki, improvisasi. Jadi harus mentalnya disiapkan dulu, harus dilawan itu. Ini saya nggak mau buka, harus dilawan dan ditulis semua komentar itu, dibuat tabulasi. Oh, yang komentarnya satu, maka nanti feedbacknya satu. Jadi dibuat 2 kolom. Kolom pertama komentarnya, kolom kedua adalah tindak lanjutnya. Seperti itu, supaya itu mempermudah teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak mau dibuka, sampai kapanpun teman-teman nggak lulus-lulus nanti ya. Maksudnya akan susah gitu untuk diajak maju ya. Jadi memang harus dilihat dulu, dicatat dulu. Revisi itu adalah hal yang biasa teman-teman. Jadi kecewa itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk bisa upgrading level kita menjadi yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Mila. Satu terakhir boleh? Oh ya, oke. Boleh dong kasih tips supaya rekan-rekan mahasiswa dan juga OT listeners konsisten untuk semangat menulis bagaimana? Oke, teman-teman, teman-teman jangan pernah takut untuk menulis ya, karena memang semua penulis hebat itu berawal dari penulis pemula. Jadi nggak ada orang hebat itu langsung hebat tiba-tiba gitu ya, kecuali mungkin dia punya jin tinggal selesai gitu ya. Nah, ini semua harus bermula dari pemula. Nah, untuk menjadi pemula itu ya teman-teman harus banyak, memang mental kita harus disiapkan. Mental pemula itu adalah mental pejuang yang tidak pernah mundur. Jadi teman-teman itu satu, mentalnya harus disiapkan menjadi mental yang pejuang. Memang harus terus banyak membaca, banyak belajar, kemudian banyak berlatih. Karena menulis itu kalau nggak ada drill nggak bisa. Jadi memang kalau teman-teman aja ya misalkan membuat story WA, itu kan teman-teman saking dari seringnya tiap hari menulis story WA, akhirnya pandai kali ya membuat rangkai kata itu. Nah, sama dengan itu. Jadi harus konsisten walaupun teman-teman bisa nulis 1 paragraf dalam sehari atau mungkin sehari 1 kalimat, tidak apa-apa, ditulis aja, membuat diary ya. Jadi intinya adalah konsisten dan jangan pernah takut untuk menulis ya. Semua penulis hebat itu berawal dari penulis pemula ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Mila. Bu Mila, ada satu pertanyaan tadi, sebetulnya ini sudah ada di penjelasan tapi mungkin baru bergabung, boleh dijawab sedikit Bu Mila ya, dari Kak Abdurrahman. Bagaimana cara melakukan review jurnal yang sudah terindeks? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya review jurnal terindeks itu teman-teman nanti bisa lihat ya. Kalau misalkan jurnalnya itu adalah nasional, maka teman-teman nanti bisa aja cek di Sinta ya. Sinta Kemendikbudristek itu sudah muncul itu. Kemdikbudristek itu sudah muncul Sinta, nanti teman-teman tinggal cek aja nama jurnalnya apa, di search aja, keywordnya pakai jurnalnya, nama jurnalnya, nanti akan muncul itu. Kalau dia muncul di list itu muncul namanya, maka dia sudah terindeks. Tapi kalau misalkan no result found, no result found berarti dia tidak terangkentasi, jadi jangan submit. Jadi walaupun jadi kalau dia tidak muncul dalam list itu jangan disubmit. Itu kalau dia jurnalnya nasional. Sama pun dengan jurnal misalkan dia adalah jurnal internasional, maka teman-teman bisa cek di Scopus ya, di Elsevier, itu banyak sekali cara mengeceknya. Kalau teman-teman biasanya per bulan itu ada list discontinue jurnal dengan list artikel yang jurnal yang aktif. Itu muncul, teman-teman cek di scopus.com, itu cari nanti ada di situ unduhan, bentuknya biasanya bentuknya CSV ya, bentuk kayak Excel gitu. Teman-teman tinggal diklik aja itu yang list continue atau list discontinue jurnal. Tiap bulan itu dia mesti mengeluarkan list jurnal-jurnal yang discontinue. Jurnal-jurnal yang memang dia sudah ditengarai sebagai jurnal predator. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan submit dulu, tapi tracking jurnalnya terlebih dulu. Jurnal ini sudah pasti bereputasi panda. Jangan sampai teman-teman sudah membuat template-nya, kemudian baru ngecek jurnalnya. Itu tahapannya salah. Jadi cek jurnalnya dulu ya.
seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Mila sudah Sama-sama, berbagi ilmu Mbak. baru untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk Semoga UT listeners, bermanfaat. untuk saya juga. Terakhir sebelum menutup perjumpaan, adakah yang ingin disampaikan oleh Bu Mila untuk rekan-rekan mahasiswa? Silahkan. Mhm. Teman-teman mahasiswa ya, terutama yang menempuh mata kuliah artikel ilmiah, saya berharap banyak sekali, semakin banyak teman-teman yang mempunyai semangat tinggi untuk menulis ya. Jadi jangan pernah takut dengan komentarnya para tutor yang mengoreksi tulisan teman-teman ya. Jadi semakin banyak komentar itu semakin baik. Artinya teman-teman tutor tersebut adalah meneliti dan membaca dengan baik tulisannya teman-teman. Nah, jadikan komentar itu sebagai landasan teman-teman untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki draftnya teman-teman. Dan jangan berhenti di tulisan saja, tapi teman-teman harus berusaha untuk sampai publish ya. Nah, kalau publish itu kan kegunaannya banyak sekali, bisa untuk teman-teman sendiri, bisa untuk kita dari UT sendiri, bisa membuat berkontribusi untuk universitas terbuka juga seperti itu ya. Semangat ya teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Mila sudah berkenan hadir di studio kami walaupun jarak jauh ya. Aduh, Terima ya Allah, kasih. Mila. Nanti ditunggu dari Surabaya terbang ke Pondok Cabe di sini berbagi ilmu Amin. lainnya ya. Siap. Baik, Bu Mila Oke, sehat-sehat. kasih, Terima Mbak. kasih banyak rekan-rekan Amin, mahasiswa sama-sama. dan juga UT listener. Terima kasih banyak Anda selalu menyaksikan dan setia dengan program-programnya UT Radio. Akhirnya tuntas sudah perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All.